Om Om Swastiastu. Swastiastu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ngobrol Kebijakan, sebuah podcast anak muda ya yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute. Kali ini saya, Putu Rusta Adijaya, peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute bersama Saya Made Natasha Restudio Pratiwi, peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute. akan ngobrol-ngobrol ringan ya, Nat ya. Benar banget. Ini terkait dengan fenomena yang mungkin ini kita sebagai anak muda, perantau lagi kan, dari sebuah daerah di Indonesia yang sudah sangat terkenal. Ayo, di mana itu? Di mana? Bisa ditebak nggak nih Ya, bisa teman-teman? ditebak nggak nih? Yaitu Bali ya. Kami kebetulan berdua dari Bali dan sekarang sebagai perantau ya, perantau di Jakarta begitu. Kami melihat bahwa ternyata Bali itu sekarang benar-benar berubah ya Nat ya. Iya benar banget nih teman-teman. Perubahannya itu begitu banyak karena kawasan-kawasan hijau yang dulu kami banggakan, di mana Bali dikenal dengan keindahan alamnya, sekarang mulai digantikan oleh beton-beton. Iya. Mulai banyaknya beach club, villa, dan bahkan privatisasi pantai itu sendiri. Dan naasnya lagi sawah yang menjadi warisan budaya yang sudah Betul. diakui oleh UNESCO, yaitu Subak, itu mengikis juga nih karena mulai adanya eksploitasi lahan gitu nih teman-teman. Jadi ingat beli juga ingat kemarin sih Nat. Ketika beli pulang gitu kan karena udah lama Oke. banget nih nggak pulang. Iya. Terus tiba-tiba ngelihat Bali nih. Turun dari bandara Ngurah Rai begitu kan. Relate banget. Kenapa taksunya bagi teman-teman Hindu Dharma ini terkait dengan taksu kalau di Bali itu kayak udah aura-aura gitu, kalau kata Gen Z kan aura-aura begitu. Ini ada sesuatu yang berbeda. Entah karena memang pembangunannya begitu kan, yang tadi Nat katakan eksploitasi. Lahannya dieksploitasi untuk bikin villa, tadi apa ada beach club. Terus terkait dengan over tourism ya teman-teman. Ini adalah masalah-masalah yang ya dialami sih oleh masyarakat Bali, penduduk Bali ya. Ya gimana ya, mungkin bukan Bali doang nih yang Iya. merasakan masalah ini. Mungkin di daerah lain juga yang relate begitu. Iya. Maka dari itu podcast hari ini ya ingin membahas ini, ingin curhat sedikit lah. Ya, nanti akan memberikan juga pesanan kesan kami kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Begitu, Nat. Oke nih, setelah kita ngobrol-ngobrol, menarik karena kita ada ngomongin tentang sawah. Iya. Lalu gimana sawah ini sebenarnya jadi fundamen juga ya untuk menjamin ketahanan pangan dari suatu daerah. Aku kepikiran nih, Beli Putu, boleh di-share nih kepada teman-teman semua, kepada semeton kita Iya. semuanya di sini. Kira-kira dari Indonesia sendiri, wilayah mana saja sih yang sebenarnya jadi lumbung pemasok beras yang tertinggi di Indonesia? Apakah Bali dengan kondisinya terkini masih ada di top atas peringkat lumbung beras terbaik di Indonesia? Atau gimana nih Bli situasinya? Kalau kita melihat Indonesia ya Nat ya, ya kalau berdasarkan datanya Badan Pusat Statistik tahun 2024, wilayah lumbung padi atau lumbung beras begitu ya Nat ya, itu banyak terdapat di Pulau Jawa. Yang pertama itu ada di Jawa Timur ya, di mana produksi berasnya itu sendiri sekitar 5,35 juta ton nih. Terus yang kedua ada Jawa Tengah ya kan, itu sebesar 5,11 juta ton. Kemudian ada Jawa Barat sebesar 4,98 juta ton. Itu adalah produksi berasnya di Jawa ya. Jadi top 3-nya ya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kemudian yang nomor 4 ada Sulawesi Selatan nah ternyata. Ini sebesar 2,76 juta ton. Kemudian ada Sumatera Selatan sebesar 1,67 juta ton. Bali itu di mana sih teman-teman? Bali itu ternyata ada di peringkat 16 nih Nat. Ya, dengan produksi sebesar 358,4 ribu ton. Aku kira masih lebih di bawah dari peringkat 16. Ternyata kita masih masuk top 20 ya dari Pulau Bali ini sendiri. Padahal isu-isu pengurangan luas sawah di Bali itu sudah terbukti loh dari riset-riset berbagai lembaga yang aku sempat baca. Salah satunya dari Walhi Bali. Mereka melakukan studi nih dari tahun 2000 sampai 2020, di mana dalam rentang 20 tahun terakhir
luas wilayah sawah di Bali itu sudah mengalami penurunan sebesar 23,44%. Nah, berapa sih persentase ini jika diangkakan? Selama 20 tahun ini, ternyata luas sawah di Bali itu sudah berkurang sampai 4.334 hektar nih, Beli Putu. 4.300 Ya, 4.000. hektar. Betul. Teman-teman bisa bayangkan selama 20 tahun ya terinatnya. Ini kalau kita udah ngomongin ketahanan pangan dari 20 tahun lalu, dan misalnya kita dikasih apa ya, time travel gitu ya, ke masa lalu gitu ya Kayak Nat ya. Nobita nih. Kayak Nobita gitu, time travel. Terus melihat Bali 20 tahun kemudian akan jadi apa sih? Ternyata seperti ini. Problemnya tadi saya sampaikan, overtourism tadi, kemudian kelangkaan lahan. Ini menjadi catatan ya. Miris gitu kami sebagai warga Bali di perantauan itu miris sekali melihat Bali sekarang. Ngomong-ngomong nih Nat, kalau kita ngomongin terkait dengan kondisi overtourism, kemudian ngomongin apa ya, kelangkaan lahan nih sebenarnya. Kalau kita berbicara local wisdom di Bali sendiri itu, sebenarnya bagaimana sih local wisdom di Bali ini melihat kelangkaan ini gitu loh. Di Bali itu sebenarnya kita punya local wisdom apa sih? Sehingga ini menjadi perhatian semuanya begitu. Iya, menarik nih Beli Putu dan teman-teman semuanya. Perlu kita ketahui kalau di Bali ini sebenarnya kita punya nilai-nilai lokal atau Iya. local wisdom yang sudah diwariskan turun-temurun bahkan dari ajaran agama kita sendiri. Itu ada namanya filosofi Trita Karana yang juga mendunia, karena ajaran ini mengajarkan kita untuk sebagai manusia gimana kita bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan planet tempat kita tinggal, yaitu bumi, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan manusia, dan bagaimana kita juga balance nih hubungannya dengan Tuhan. Nah, selain Trita Karana, kita juga punya warisan budaya Subak yang sudah diakui UNESCO, di mana Subak ini juga mengatur sistem peririgasian sawah-sawah di Bali yang sudah memang diakui secara internasional sebagai percontohan, bahkan bagaimana kita mampu menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisasi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan. Namun dengan melihat dari pembicaraan kita tadi dengan penurunan jumlah sawah, lalu maraknya eksploitasi lahan yang semakin mudah dibeli karena kepentingan investor dan pihak-pihak asing, ini menjadi hal yang sangat disayangkan. Karena kita sebagai generasi muda Bali khususnya, ataupun generasi-generasi muda yang di daerah lain yang juga mengalami hal yang sama, maka kita penting untuk menyuarakan dan melestarikan nilai-nilai budaya ini sekecil dengan menjalankannya di keseharian kita. Sesederhana kita berusaha untuk berkebun misalnya dari rumah, dan ini juga bisa menjadi solusi untuk menimbulkan ketahanan pangan dimulai dari rumah. Kalau dari aku sih gitu ya Beli Putu. Mungkin dari Beli Putu ada pengalaman lain juga nih mungkin dari local wisdom Bali. Ya kalau misalkan melihat tadi ya Trihita Karana, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan manusia itu sendiri, kita punya hubungan dengan lingkungan. Sesimpel kita punya hubungan dengan lingkungan gitu kan. Membuang sampah pada tempatnya misalnya. Betul. Terus dengan manusia sendiri kita ya juga harus hormat. Kita nggak ini ya. Kita tuh punya problem di Bali tuh, ada sebuah problem yang mungkin ini curhatan ya Nat. Belum tahu bagaimana datanya gitu ya. Iya. Tapi di Bali itu penduduk lokalnya sendiri itu lebih respect, lebih hormat sama penduduk pendatang, penduduk asing. Sama penduduk Balinya sendiri mereka kayak kadang-kadang acuh tak acuh gitu ya. Padahal buat teman-teman yang nggak tahu, di Bali itu ada istilahnya desa adat begitu ya, desa adat, banjar istilahnya banjar. Jadi di sana itu ada intinya RT RW-nya lah kalau di Indonesia begitu ya, kurang lebihnya begitu. Nah di sana itu kadang-kadang ya saling sikut-sikutan begitu kan, nggak suka segala macam, tapi tiba-tiba ada pendatang, ada orang asing gitu. Ya mungkin ya kan kita merasa wow mereka tuh segala macam bla bla bla, kita lebih hormat ke mereka gitu. Dan ini yang saya lihat juga selama kayak beberapa kali mengunjungi daerah begitu. Ini juga terjadi nggak cuma di Bali, tapi di mungkin hampir seluruh provinsi di Indonesia begitu ya. Udah ngeliat wow gitu, wow banget begitu. Nah ngomong-ngomong soal overtourism, ini tuh udah bukan masalah yang apa ya baru begitu. Ini udah masalah yang cukup lama, yang sebenarnya benar-benar sampai bikin bingung juga sebenarnya ya. Ini bagi peneliti, bagi masyarakat Bali itu sendiri. Mungkin sekarang kita baru ngelihat ya Nat ya, ngelihat overtourism gitu. Siapa sih yang nggak tahu Pantai Kuta? Ya dong Nat, ya kan? Terkenal banget. Setiap kita liburan deh,
mau liburan Nyepi misalnya, sebelum Nyepi kan, atau liburan Lebaran, terus liburan Natal dan Tahun Baru. Pasti pada kesana semua gitu loh, karena cuma itu doang yang mereka tahu kan. Saking crowdednya, apa yang terjadi dengan Pantai Kuta? Gimana tuh, Bi? Kotor. Ya Iya, dong, benar. padat banget nih orang-orang yang di sana. Nah, ternyata kalau kita ngomongin dikaitkan dengan kondisi kelangkaan lahan, overtourism itu juga menarik untuk dikaji begitu. Karena kita pariwisatanya berkembang, sementara sektor lainnya nggak dikembangin. Waduh, iya benar banget nih, perlu dikaji nih bagaimana pertumbuhan pariwisata itu tidak mengancam kesejahteraan masyarakat, baik itu dari kelestarian lingkungannya, lalu akses pendapatan untuk masyarakat lokal Betul. Bali yang makin tergusur Iya. oleh para pendatang atau kepentingan investor yang membeli lahan mereka. Bahkan aku sempat baca berbagai berita udah nggak udah jadi rahasia umum. Kita sebagai penduduk Bali tergeser dan sulit untuk membeli lahan di pulau kelahiran sendiri. Real banget itu. Itu udah bukan apa ya istilahnya kayak kita aja ini udah mau beli rumah di Bali itu udah sulit banget. Bayangin aja gitu, kayak ada sih beberapa berita ya Nat, yang mungkin tadi beli baca juga beberapa sekilas. Gajinya tuh anggaplah 13 juta per bulan gitu kan. Di sana udah gak bisa beli rumah lagi. Karena harganya udah miliaran. Teman-teman bisa bayangin nih, kalau misalkan gaji UMR begitu, jangankanlah gaji 13 juta per bulan di Bali. Gaji UMR di Bali untuk penduduk lokal Bali aja udah gak bisa gitu. Ini bukan masalah yang hanya dialami oleh orang Bali saja, tetapi masalah yang juga dialami di berbagai provinsi di Indonesia yang sektor pariwisatanya berkembang. Teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa tanyakan ke sanak saudara ataupun kenalan begitu ya. Teman-teman kongko di tongkrongan, bagaimana sih kondisi pariwisata misalkan di daerah itu, dan bagaimana mereka itu juga merasa kayak kok gua sulit banget sih beli rumah di sini, harganya kemahalan dan segala macam. Itu juga menarik untuk dikaji dan mudah-mudahan nanti at the end of the episode ini ya Nat ya, kita bisa memberi beberapa masukan begitu, terutama bagi pemangku kebijakan khususnya, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pemerintah. Contohnya di Bali sebenarnya pemerintah Bali sekarang sudah menggarap yang namanya Perda Nameni, di mana perda ini untuk apa sih teman-teman? Perda ini hadir untuk mengatasi masalah di mana sebenarnya eksploitasi lahan di Bali itu semakin mudah dipengaruhi oleh investor atau pihak asing, karena para pihak asing ini berusaha menjalin kesepakatan dengan masyarakat lokal, yakni dengan agenda kawin kontrak. Waduh, itu gimana tuh Nat? Nah, jadi turis asing atau investor asing mereka tuh bayar 2 miliar kepada masyarakat lokal yang bersedia untuk nikah kontrak. Jadi nama mereka bisa dipinjam nih untuk kepentingan pembelian lahan atau pembukaan properti. Jadi akses mereka untuk berusaha dan memanfaatkan lahan di Bali itu semakin terbuka. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita kawal nih teman-teman. Bagaimana perda ini bisa disahkan, lalu implementasinya juga melibatkan masyarakat Bali secara keseluruhan, supaya kita bisa memonitor secara bersama-sama nih teman-teman gimana pelanggaran ini bisa kita atasi bersama. Dan menjadi pertanyaan menarik ya Nat ya. Kok bisa yang tadi katakan, kok bisa nih tiba-tiba terimplementasi begitu kan. Nah, kalau kita berbicara filosofis nih ya Nat, ini benar-benar filosofis nih, ya teori sedikit lah begitu kan. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kebebasan ekonomi begitu kan. Nah, ada beberapa hal seperti yang diutarakan oleh ekonom Frederick Bastiat. Jadi ada unseen efek dari sebuah kebijakan begitu. Nggak kelihatan nih efek dari kebijakan yang setelah diimplementasi begitu kan. Kita hanya melihat yang baik-baik aja. Oh, ini kebijakan ini misalnya mendatangkan investor asing. Terus tiba-tiba memberikan kemudahan kan. Itu merupakan bagian dari kebebasan ekonomi, kita tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa dampak yang nggak kelihatan nih? Tadi disampaikan. Saking mudahnya gitu kan. Karena istilahnya bending the law lah gitu lah ya. Artinya dibelokin gitu law-nya, hukumnya begitu, sampai kayak yang rugi siapa? Penduduk Bali kan. Betul banget. Nggak bisa beli rumah gitu kan.
nggak bisa bekerja karena Bekerja. investornya pada memilih sumber daya manusia yang dari luar misalnya. Kan didatangin tuh. Ya itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi. Ini menjadi kayak perhatian semua orang ya. Bahkan kita yang anak muda gini loh. Jangankan di Bali, bagaimana dengan daerah lain? Apa yang mesti kita lakukan begitu kalau udah problemnya seperti ini? Belum lagi kalau kita nanti ngomongin ketahanan pangan. Terkait dengan over tourism. Iya. Bagi teman-teman semua, di Bali itu generasi mudanya sekarang sudah tidak lagi ingin menjadi petani. Ya, kebanyakan sudah beralih nih karena Iya, modernisasi, over tourism. Jadi mereka menganggap ada opsi lain yang lebih bermartabat iya, atau justru menjanjikan nih bagi mereka. Padahal nyatanya dari studi-studi yang aku sempat baca juga nih teman-teman atau semeton semuanya, kalau kita sebagai petani lokal justru bisa memiliki keunggulan atau profit yang menjanjikan juga. Karena produk-produk lokal kita itu sangat ternama loh di iya, luar negeri. Contoh saja misalnya kalau pertanian mungkin kopi luwak iya, Bali, kopi luwak, kopi lalu Kintamani. iya kopi Kintamani, lalu kualitas berasnya Bali ini sendiri itu bisa kita tingkatkan lagi dengan investasi teknologi, lalu kita bisa kembangkan dengan produk-produk yang lebih Gen Z mungkin atau yang lebih mendunia sehingga kita sebenarnya gak usah takut kalah saing walaupun kita menjadi petani gitu. Jadi aspek-aspek ini yang perlu diperhatikan juga nih oleh pemerintah walaupun udah berusaha merilis perda, Iya, tapi perlu juga nih upaya regenerasi agar generasi muda bisa melanjutkan tradisi dan nilai budaya kita, khususnya subak, dan bagaimana lingkungan kita juga bisa dilestarikan dengan upaya-upaya pertanian yang makin modern nih. betul. Nah itu dia, apa namanya, karena mungkin ini juga mindset ya tadi Nat bilang. Bahwa kenapa generasi muda di Bali nggak mau jadi petani karena ada opsi lain. Iya, Kita kalau ngomong kembali lagi ngomongin economic freedom, iya. kebebasan ekonomi, itu benar, ya it's okay karena kan ini berkaitan dengan bagaimana mereka sejahtera, Betul. penghasilan mereka bertambah dan segala macam, pride juga kan bagi orang tua dan segala macam. Tetapi karena saking yang dikembangkan, apa namanya, sektor yang dikembangkan tuh hanya pariwisata doang, kan semua shifting nih ke pariwisata kan. Iya, Terus pertanian ditinggalin. betul. Sekarang kita kalau ngomongin ketahanan pangan, siapa yang Ah, memproduksi sekarang? iya ya masuk akal Kan nggak Bli. ada yang memproduksi. Iya. Bener banget, walaupun kita sama sekali di sini ya teman-teman kita sangat menjunjung kebebasan teman-teman untuk memilih opsi Iya, karirnya dan menurut aku sendiri juga dari analisisku kenapa akhirnya mereka tidak memilih ini menjadi opsi karir yang menjanjikan karena lagi-lagi ekosistem yang memadai untuk melindungi kesejahteraan petani lokal baik itu di seluruh Indonesia itu masih rendah iya, seperti bagaimana pemerintah mampu menyediakan kredit untuk menyuplai alat-alat teknologi betul. yang mendukung Pendanaan ya, Nat? pertanian, iya jadi seperti kredit pupuk, lalu bagaimana mereka bisa disupport Iya, untuk mengkreasikan produk-produk pertaniannya supaya bisa go internasional. iya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah jika ingin memberdayakan dan mempertahankan kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan lokal kita sendiri. Buat teman-teman yang nonton sekarang, mungkin kami juga ada sesuatu yang ingin disampaikan juga. Jadi teman-teman jangan berpatok bahwa lingkungan itu tidak akan bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Itu salah, Nat. Ya, Ya dong? iya, Ternyata berdasarkan oke. teori dan kajian-kajian, ternyata ketika kita menginginkan suatu target pertumbuhan ekonomi, itu bisa sejalan dengan lingkungan. Maka dari itu, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk itu gitu. Ya, Jadi biar sejalan, bagaimana lingkungannya biar sejalan, mm-mm, ekonominya bisa maju. Kalau ekonomi betul. maju ya masyarakatnya sejahtera. Iya. Lingkungannya ada asri, makin ada generasi-generasi mendatang yang lebih ya sukses, lebih sehat dan segala macam. Begitu loh, Nat. Iya benar banget, sepakat banget Beli Putu atas sharing-nya juga. Jadi benar banget kalau kita sudah proaktif dari sekarang untuk menjaga lingkungan kita, lalu kita bisa kreatif untuk memanfaatkan sumber daya alam Iya, yang sudah disediakan Tuhan dari di bumi ini, tentunya kita akan bisa melanjutkan hidup. Ibaratnya menjamin masa depan tidak hanya untuk kita tetapi untuk generasi di masa mendatang dan ini berkontribusi juga nih teman-teman untuk mengatasi isu krisis iklim.
Karena apa? Kalau kita melestarikan lingkungan, ini ruang terbuka hijau seperti sawah, pertanian, dan lain sebagainya, itu juga membantu penyerapan emisi karbon yang semakin meningkat nih teman-teman karena industrialisasi. Jadi ayolah teman-teman jangan gengsi dan Iya, jangan lupakan masalah ini, kita harus melek bersama dan selalu suarakan masalah-masalah ini nih teman-teman semuanya. betul Nat. Kalau terkait dengan SDGs nih, ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Kan kita pemerintahan sekarang fokus ke ketahanan pangan. Kita tadi udah ngomongin tentang sawah, bagaimana overtourism itu ternyata berdampak terhadap kelangkaan lahan begitu kan. Kalau ngomong-ngomong tentang SDGs ini, ketahanan pangan itu sendiri Nat, itu relate-nya itu dengan SDGs keberapa sih? Oke, kalau ngomongin ketahanan pangan itu relate-nya sebenarnya ke banyak aspek nih teman-teman di SDGs itu sendiri. Mulai dari SDGs yang pertama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti yang disampaikan Bli Putu tadi, yaitu sebenarnya dengan ketahanan pangan yang memadai, itu juga memastikan roda ekonomi dari masyarakat itu bisa berputar. Dan ini bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang layak. Dan SDGs nomor 8, dan di bidang kesehatan ini sebenarnya juga sangat berkaitan nih teman-teman, seperti isu stunting yang sedang digencarkan. Ya hitung-hitung berbagai kebijakannya ya. hitung-hitung bisa menyukseskan kebijakan MBG juga, karena MBG sekarang menekankan agar mereka menggunakan pangan lokal. Betul nah sekali. Bagaimana petani lokal ini bisa juga dijadikan mitra, benar-benar dijadikan mitra, bukan justru melibatkan perusahaan-perusahaan besar, tapi mengabaikan petani lokal. Nah, petani lokal ini bisa dilibatkan untuk mensupport eliminasi stunting sehingga berkontribusi di SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan, dan SDGs 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Dan selain SDGs tadi juga ada SDGs 13 yang tadi aku bilang, dan ada SDGs 11 juga, yaitu Sustainable Communities. Jadi dengan adanya pelestarian alam dan ketahanan pangan yang memadai, ini bisa mewujudkan ekosistem tempat tinggal bagi kita semua yang berkelanjutan nih tentunya teman-teman. Nggak hanya bergantung dengan produk-produk buatan yang sebenarnya tidak menyehatkan tubuh kita nih teman-teman. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kayak impor dan segala macam, ya it's okay kalau impor. Kan gini, prinsip dari impor kan kalau kita tidak bisa memproduksi dulu, kita kan akan impor kan. Ya itu tidak masalah. Tetapi kita harus juga berpikir bahwa bagaimana sih caranya kita itu bisa sustain gitu kan. Dengan mengutamakan produk-produk lokal kita juga. Yang tadi Nat sampaikan, adanya pendanaan, pelatihan, terus memodernkan lah gitu ya pertanian kita. Kita juga harus ingat bahwa pelatihan-pelatihan tadi itu juga harus dibarengi dengan tanda kutip kurikulum gitu ya. Mungkin pembelajaran yang modern juga gitu. Kemudian terkait dengan ini, supply chain, rantai pasok ya kan. Betul sekali. Pertanian kita ya teman-teman bisa nanti lihat ataupun di berita ya, di jurnal begitu. Ternyata kita punya masalah di rantai pasok yang sangat panjang begitu. Ada banyak tengkulak segala macam sehingga harga pangan kita menjadi naik gitu. Kualitas produknya juga ini. Betul, kualitas produk dan segala macam. Nah, dengan adanya SDGs tadi yang Nat sampaikan, itu juga dapat mengurangi supply chain tadi sehingga nanti ketahanan pangannya, dan kami pun setuju gitu dengan ketahanan pangan ini ya. Ini merupakan sebuah kebijakan yang bagus begitu. Akan tercapai begitu. Tapi kembali lagi, jika belum bisa mensuplai gitu dari domestik, impor itu sebenarnya tidak masalah. Jadi jangan sampai jargon-jargon kayak impor tuh jahat gitu ya. Itu menjadi salah kaprah ya. Ini adalah salah kaprah gitu di masyarakat. Jadi kami juga ingin meluruskan begitu ya Nat ya. Nah, karena kita udah ngobrol banyak nih Nat. Terkait dengan overtourism, kelangkaan lahan yang menjadi problem di Bali. Bahkan memicu krisis. Dan bahkan memicu krisis. Jangan sampai ya gitu ya ada krisis pangan gitu di Bali kan. Iya, karena dari Musrenbang yang diadakan tanggal 15 April lalu nih, Pak Koster sendiri yang menyampaikan kalau Bali sudah mengalami penurunan suplai beras lokal. Ya. Jadi ini alarm bagi kita semua guys. Semeton semuanya semeton semuanya nih. Aduh, bagaimana nih biar sustain kalau ketahanan pangan lo produksi aja berkurang gitu kan. Dengan kembali lagi tadi kelangkaan lahan kan. Lahannya sudah dialihfungsikan gitu kan. Betul. Menjadi villa dan segala macam. Nat, apa yang ingin Nat sampaikan gitu? Oke, mungkin dari aku, bukan mungkin lagi.
Tapi ini harus dari pembicaraan-pembicaraan yang sudah kita lakukan, penting sekali kita melanggengkan nih gimana nilai-nilai budaya lokal Iya. seperti Trita Karana, kita perkuat juga rasa solidaritas sosial kita saling berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain supaya kita bisa melestarikan lingkungan di sekitar kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana dari lingkungan sekitar kita menjaga kebersihan, lalu mulai berkebun, menanam ataupun membuka ruang hijau. Dan tentunya selain itu kita juga bisa melakukan advokasi nih teman-teman untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada pembangunan yang berperspektif lingkungan. Betul sekali. Khususnya bagaimana mereka bisa melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, lalu mengkaji lagi nih proyek-proyek pembangunan pariwisata di Bali yang sebenarnya melanggar aturan pembukaan lahan hijau atau bahkan mereka membangun di kawasan rawan bencana, atau mereka malah membuka pariwisata di bagian pantai ataupun dengan mengalihfungsikan lahan sawah. Nah, hal-hal ini perlu dikaji bahkan di moratorium secara tegas nih melalui peraturan yang ada. Selain itu mungkin dibutuh ada hal-hal lain, mungkin praktik-praktik yang bisa kita lakukan bersama nih untuk melawan dan menghadapi krisis ini. Jadi mohon izin sebentar Pak Gubernur, Pak Koster gitu. Memang pada dasarnya kita punya banyak sekali sumber daya alam gitu ya Pak ya. Dan dengan adanya dukungan juga kebijakan kemarin kan ada petani milenial gitu ya. Ini juga mungkin bisa mengarah ke petani-petani kita yang di desa begitu. Karena dari orang yang lama tinggal di desa begitu dan banyak saudara yang menjadi petani dan segala macamnya. Ini petani agriculture ini sudah banyak ditinggalkan gitu. Karena kembali lagi mungkin karena belum banyak menghasilkan ya Natnya. Dilihat sebagai pekerjaan yang bagaimana gitu. Tidak tahu bagaimana. Cuma dengan adanya pelatihan dan dukungan terkait dengan modernisasi seperti traktor dan segala macam ya. Termasuk dengan bantuan pupuk ya. Pupuk yang kita nggak cuma pupuk doang yang diberikan, tapi pupuk yang juga bagaimana yang pertama menjaga lahan itu, ladang kita menjadi lebih sehat gitu kan, dan nggak terlalu kimia banget nih sehingga kita menjadi sakit kan. Itu jadi problem ya di kesehatan ya nanti ya. Nah itu mudah-mudahan nanti ke depannya petani milenial akan semakin banyak ya sesuai dengan visi pemerintah juga. Oleh karena itu permintaan Bapak Gubernur Bali, saya berharap begitu dapat memberikan pelatihan dan juga dukungan serta dorongan ya bagi para generasi muda Bali yang ingin menjadi petani guna gitu ya menjaga leluhur gitu ya sumbangsi nilai-nilai leluhur dan nilai-nilai budaya agar yang nggak tergerus zaman. Begitu Nat. Nah, dari yang disampaikan di Putu ini benar banget, semeton semuanya mari kita kawal karena pada awalnya Bali maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia itu dikenal sebagai wilayah yang benar-benar menjunjung kelestarian lingkungan. Jadi pride inilah yang perlu kita pertahankan bersama karena kalau hal-hal ini hilang dan kita berdiam diri, maka pariwisata kita juga akan menurun, pertumbuhan ekonomi kita juga akan menurun. Betul. Lalu kesehatan masyarakat pun juga berpotensi menurun dengan adanya pangan yang semakin krisis di kemudian nanti. Dan penting banget semoga nanti dari Pak Gubernur dan pemerintah nasional Indonesia mewujudkan satu data nih untuk pangan nasional. Karena sejauh ini datanya masih agak sulit nih. Iya, tercecer, belum terintegrasi. Jadi supaya kebijakannya tepat sasaran, kita perlu melakukan satu data pangan nasional antara Bulog ataupun instansi yang berwenang supaya kita bisa melakukan pemetaan nih wilayah-wilayah yang mengalami krisis. Betul. Krisis pangan, apalagi terdampak krisis iklim. Jadi bisa dikaitkan kebijakannya dan kebijakannya menjadi lebih tepat sasaran dengan melalui data ini. Nah, teman-teman udah banyak banget ya kita membicarakan isu ketahanan pangan dan eksploitasi lahan. Mungkin dari pembicaraan kita gimana nih menurut pendapat Semeton atau teman-teman semuanya terhadap isu ini? Apa sih kebijakan-kebijakan atau situasi lingkungan di daerahmu yang
juga relate dengan situasi ini, boleh banget di-share di kolom komentar. Dan juga untuk melihat kajian-kajian di Indonesia Institute, itu teman-teman bisa lihat di www.theindonesianinstitute.com. Lalu kami ada di X, ada di @the_indonesian. Di Facebook ada di The Indonesian Institute. Kalau di Instagram kita ada di @indonesian_institute ya. Kemudian cek juga podcast kami di Ngobi, Ngobrol Kebijakan, itu ada di Spotify dan juga ada di channel Geolive. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa share podcast ini dan nantikan episode Ngobi selanjutnya. Sekarang giliranmu bersuara. Dadah. Bye.